Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita Kartini, pendekar bangsa, pendekar kaumnya untuk merdeka. Wahai ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Bengkulu. Jumpa kembali bersama saya Agnes Ramadhani dalam acara Berendo. Pemirsa, perempuan dan anak seringkali dianggap sebagai objek atau sasaran karena dianggap lebih lemah. Sebab tak jarang terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan sekitar. Nah, untuk kondisi sekarang, apakah kekerasan terhadap perempuan dan anak ini tergolong minim atau malah meningkat? Pemirsa, tema kita hari ini yaitu terkait dengan antisipasi kekerasan perempuan dan anak. Sudah hadir bersama saya di sore hari ini Ibu Susi Handayani selaku Direktur Pusat Pendidikan dan Pemberdayaan untuk Perempuan dan Anak PUPA. Ya, selamat sore Ibu Susi. Sore Mbak Agnes. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Dan juga sudah hadir bersama saya di sore hari ini Mbak Vanika Oktia selaku Direktur Biro Konsultasi Psikologi PKP Hijau. Selamat sore Mbak. Sore Mbak Agnes. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mbak Agnes apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini pertama kali ketemu Ibu Susi ya, dan juga sudah kedua kalinya ketemu Mbak Fani. Oke, terkait dengan tema kita, nah, antisipasi kekerasan perempuan dan juga anak. Mungkin kalau sekarang dilihat kondisi kasusnya sudah berapa kasusnya hingga saat ini, Bu? Kalau PUPA kan sebenarnya memang punya divisi untuk bantuan hukum ya, dan advokasi. Cuma kita memang terbatas dengan teman-teman sumber daya di PUPA, jadi nggak begitu banyak sih. Kalau yang kita dampingi langsung itu kalau KDRT Januari sampai Mei ini itu sekitar 15. Terus kalau kekerasan seksual itu 4 kasus ya, yang kita dampingi langsung. Tapi banyak kasus yang didampingi oleh teman-teman lain, terutama saya teman-teman Peksos, kemudian teman-teman dari lembaga-lembaga lain. Nah, kalau misalnya kasus-kasus yang didampingi oleh PUPA secara langsung, memang dia yang datang ke kita dan kita mengunjungi, kemudian proses pendampingan dan lain-lain. Tapi kalau banyak kasus lain lagi, terutama kasus kekerasan seksual, Januari sampai Mei ini yang didampingi bersama-sama ya, bersama teman-teman di lembaga layanan lain, itu sekitar 4 kasus. Jadi ada 4 di PUPA dan 4 kasus yang bersama-sama dengan lembaga layanan lain. Jadi sekitar 8 kasus ya. Nah itu kan yang kita dampingi, yang terekspos gitu. Tapi banyak lagi sebenarnya kasus-kasus yang mungkin nggak terangkat ataupun nggak bisa didampingi atau diselesaikan sendiri di keluarga. Gitu. Terutama kalau kasus kekerasan seksual ya, banyak sekali kan yang nggak muncul. Kalau kasus-kasus yang lain, misalnya perundungan tuh mungkin bisa muncul, tapi kalau misalnya kasus kekerasan seksual jarang yang muncul, yang naik gitu. Nah di PUPA juga karena kita membangun mekanisme di sekolah, juga sekarang banyak yang datang dari sekolah juga, misalnya kasus-kasus terutama kasus perundungan ya. Jadi sekolah-sekolah atau ibu-ibu guru, ibu BK
juga merasa bahwa banyak kasus-kasus yang terjadi di sekolah yang mereka nggak sanggup sebenarnya menangani. Oleh karena itu mereka butuh lembaga layanan yang bisa mendampingi mereka. Itu ada beberapa sekolah sih yang kita harus dampingi gitu. Dan kasusnya beragam. Ada kasus kekerasan seksual, tapi lebih banyak perundungan. Jadi misalnya kelompok anak dengan anak lain gitu-gitu. Iya. Dan itu masih sering terjadi hingga saat ini, Ibu. Kalau Ibu Susi sendiri melihat untuk kondisi sekarang di tahun 2023, mengingat ada dari tahun kemarin 2022, apakah terjadi peningkatan, Bu, dari kekerasan perempuan dan juga anak hingga saat ini? Kalau trennya kayaknya naik ya. Naik ya? Ya kalau dari tahun lalu kan saya Januari ke Mei itu nggak begitu banyak ya, tapi di tahun 2023 kita lihat hampir setiap hari kan itu terekspos ya, dan kasusnya juga semakin mengkhawatirkan. Jadi misalnya kasus kekerasan seksual yang terjadi di daerah Mukomuko Ibu waktu itu kan ada 19 anak yang disodomi oleh satu pelaku ya. Dan itu kan terekspos di 2023. Tapi kejadiannya itu katanya sejak tahun 2019. Berarti kan ada berapa kasus tuh yang sampai kemarin ada Ibu Menteri Sosial datang dan lain-lain gitu ya. Jadi banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi di Bengkulu itu memang tingkatnya itu mengkhawatirkan gitu loh. Jadi ingat tahun 2016 kasus YY itu kan juga jadi tonggak sejarahnya juga, kekerasan seksual itu diperhatikan gitu, sampai akhirnya muncul undang-undang TPKS kan sebenarnya dorongannya tuh bisa juga dari kasus yang terjadi di Bengkulu gitu. Jadi kalau menurut saya ya trennya itu tetap naik sih gitu, tapi yang penting kan sebenarnya bagaimana mengantisipasi seperti judul sore ini. Antisipasi ya kekerasan perempuan dan juga anak. Tapi kalau dari Mbak Fani sendiri melihat kondisi sekarang untuk kekerasan perempuan dan juga anak, itu sebenarnya faktor penyebabnya apa sih, Mbak Fani, dari segi psikologis mungkin ya? Jadi gini, sebenarnya kalau untuk kasus kekerasan perempuan dan anak ini mungkin tadi juga udah disampaikan sama Bu Susi. Itu kan kayak gunung es, yang melapor tuh banyak, yang banyak juga tidak melapor juga lebih banyak lagi. Banyak hal kalau ditanya faktor penyebabnya. Tapi yang jelas kalau untuk yang kita bahas satu-satu dulu, kalau kekerasan seksual itu bukan masalah soal agama, bukan soal nafsu dan lain sebagainya, tapi biasanya ada ketimpangan, ketidaksetaraan gender gitu ya. Jadi ada satu gender yang mendominasi gender lainnya, biasanya gitu. Itu kenapa terjadi kekerasan seksual gitu. Jadi banyak kalau kita mau sebut faktornya, kekerasan yang mana dulu nih yang lagi kita mau bahas, misalnya seperti itu. Kekerasan pada anak, macam-macam, bullying, itu bisa jadi salah satunya bagaimana faktor pola asuh orang tuanya gitu ya. Dari penelitian, sepertiga korban kekerasan itu ketika dia besar dia menjadi pelaku kekerasan lagi. Jadi kalau mau dicari faktornya itu banyak, bagaimana dia masa kecilnya pelaku dan lain sebagainya, itu seperti itu. Berarti tergantung kasusnya apa dulu ya. Betul. Itulah yang bisa menyebabkan faktornya sebenarnya apa. Betul, kita lihat kan, karena kan kekerasan terhadap perempuan dan anak ini memang dia luas macam-macam. Ada kekerasan dalam rumah tangga untuk perempuan, ada kekerasan seksual, bentuknya kekerasan seksual ya, ada pelecehan seksual, bisa dilakukan juga verbal, non verbal ya kan, seperti catcalling itu termasuk juga dalam kekerasan seksual. Kita di perempuan lewat terus disiul-siulin gitu kan, itu juga termasuk dalam kekerasan seksual gitu. Sebenarnya kalau untuk usia, kalau kita lihat range-nya ya, bagi usia anak-anak mungkin dan juga perempuan yang sering terjadi kekerasan baik itu dari perempuan dan juga anak, itu di usia berapa biasanya, Bu? Untuk anak-anak sendiri ya, mungkin perundungan gitu. Jadi kalau usia anak, sebenarnya kalau kita lihat ya, sebenarnya untuk kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak itu mulai dari dalam kandungan bisa rentan mengalami kekerasan. Misalnya dia diaborsi, ya kan? Jadi karena kan anak dalam definisi Undang-Undang Perlindungan Anak itu kan mulai dari dalam kandungan sampai kurang dari 18. Nah, kerentanan anak yang dalam kandungan, misalnya dia tidak dilahirkan, hanya diaborsi, ya. Jadi itu kan bentuk kekerasan juga. Jadi aborsi kan juga bentuk kekerasan. Kemudian pada usia-usia ada beberapa kasus di Bengkulu itu ada yang 9 bulan diperkosa, ada yang 13 bulan diperkosa. Tidak melihat usia, Iya, jadi kan jadi rentang usia perempuan itu mulai dari dalam kandungan sampai lansia pun sebenarnya punya kerentanan yang tinggi untuk menjadi
korban kekerasan seksual terutama ya. Kalau misalnya kekerasan lain, ya dalam tadi yang Mbak Fani bilang, bisa terjadi dalam situasi dan kondisi atau lingkungan yang maksudnya khusus gitu loh. Misalnya anak yang lahir di daerah yang lansam, misalnya dia kantong-kantong kemiskinan, itu semakin rentan. Karena kan misalnya dari sisi perlindungan keluarga, misalnya anak di rumah nggak bisa tidur dengan nyaman karena berbagi dengan Tempatnya saudara kecil, lain, ya kan? Kemudian mungkin juga bersama orang tuanya tidur. Nah itu kan untuk mitigasinya atau antisipasinya kan sulit ya. Kalau semakin, bukan berarti orang miskin pasti menjadi korban, bukan, tapi artinya kerentanannya menjadi tinggi. Jadi risikonya tinggi ketika keluarga tidak mampu memenuhi prasyarat perlindungan yang sesuai standar lah untuk pelindungan anak. Nah, Oke, berarti sebenarnya kegiatan yang sering kita lakukan sehari-hari pun juga bisa memicu terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan juga anak. Kalau ditanya tadi, Mbak Agnes tanya siapa yang menjadi korban, siapa saja sebenarnya bisa menjadi korban dari kekerasan ini. Dari dia kecil sampai dengan lansia, itu sangat bisa dan menjadi lintas korban. kelas juga. Iya, lintas kelas juga. Bukan hanya orang miskin. Dari kelas Oke, nanti sosial. kita bahas lagi ya, dan juga terkait dengan tema kita yaitu antisipasi kekerasan perempuan dan juga anak. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.